Selamat siang. Saat ini kami akan mewawancarai keluarga Vina untuk bertanya sedikit mengenai kejadian yang telah terjadi. Jadi saat ini kami sedang bersama dengan keluarga dari pihak Vina untuk mewawancarai bagaimana kasus ini bisa terjadi atau mungkin memberikan tanggapan tentang kasus yang masih simpang siur kali ini. Mungkin dari keluarga Vina bisa menyampaikan bagaimana kasus ini. Dari semua itu dari kami belum mendapatkan kejelasan terkait kasus keterlibatannya ini. Soalnya juga belum ada dari polisi itu belum ada kejelasan yang pasti. Dari pihak polisi juga muka pelaku juga belum jelas. Yang jelas itu cuma ngomongnya aja. Dan kita sebagai keluarga cuma disuruh sabar aja sampai kepolisian, dan sampai sekarang belum ada kejelasan juga sih. Kami juga mengatakan bahwa kita harus bagaimana kejelasan dari kasus ini. Baik, untuk saat ini mungkin hanya itu yang bisa diberikan oleh keluarga mengenai jawaban atas kasus-kasus yang terjadi. Kenal nggak sih sama Peggy? Kenal sih enggak ya, cuma tahu aja. Yang ibu tahu Peggy ini sosoknya seperti apa, Bu? Dia tuh baik orangnya, dia tuh jarang bergaul sama temannya, jarang berteman juga. Bahkan dia itu udah merantau dari tahun 2016 itu. Oh, jadi setahu ibu pas kejadian tahun 2016 itu udah nggak di sini ya? Iya, dia udah merantau, bahkan lebih dari itu. Dia tahun 2014, 2016 itu udah merantau dia. Bahkan setelah PKAD pun dia udah merantau. Dari Peggy ini memang sudah merantau dari 2016 ya? Iya, sudah merantau lebih dari itu, 2014, 2015, bahkan Peggy ini sudah. 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan seorang remaja perempuan bernama Vina di Cirebon kembali ramai menjadi sorotan. Meski 8 orang yang sudah menerima hukuman, nyatanya 3 pelaku utama masih berkeliaran, menyisakan keresahan yang belum tuntas bagi keluarga korban. Saya minta sama polisinya juga jangan karena film mereka bergerak lagi gitu kan. Setelah nanti filmnya redup, orangnya belum ketemu, tutup buku lagi. Saya nggak mau. Saya harapannya tetap sampai tuntas, sampai ketemunya gitu. Yang 3 orang ini, Bu, ya? Iya. Lambatnya penangkapan 3 pelaku lainnya diduga karena salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Namun Polda Jawa Barat membantah tudingan tersebut. Kasus ini sempat menjadi perhatian publik, namun seiring waktu, gaungnya perlahan menghilang. Hingga baru-baru ini, sebuah film yang diduga berkaitan dengan kasus ini muncul ke permukaan. Kasus pembunuhan Vina, pelajar di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam belakangan kembali mencuat setelah Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Hingga Selasa 14 Mei 2024, film bergenre horor produksi di company ini sudah ditonton lebih dari 2 juta orang. Kendati mengundang kontroversi di publik, pengangkatan kisah ini ke layar lebar setidaknya diharapkan mengingatkan semua pihak bahwa penindakan kasus tragis ini belum tuntas. Pasalnya hingga 8 tahun berselang, masih ada 3 pelaku pembunuhan Vina yang belum tertangkap. Oke, teman-teman reporter mohon tertib ya, jangan terlalu arogan ya. Nanti tersangka langsung menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Bukan saya pelakunya, saya bersumpah bukan saya pelakunya. Saya bersumpah bukan saya pelakunya. Muncul spekulasi jika Peggy Setiawan yang ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 bukan pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun aparat kepolisian memastikan jika Peggy yang ditangkap sudah sesuai dengan keterangan para saksi. Dugaan Peggy Setiawan bukan pelaku sebenarnya pembunuhan Vina diungkap 5 terpidana kasus pembunuhan Vina, Jogi Nainggolan. Jogi mengaku mendapat informasi tersebut dari rekannya yang sesama advokat. Menurutnya, Peggy yang ditangkap di Bandung itu bukanlah sosok yang masuk dalam daftar pencarian orang kepolisian. Peggy hanya ditangkap karena memiliki nama yang sama dengan DPO polisi. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas pun memberikan penjelasan yang memastikan penangkapan Peggy sudah sesuai prosedur dan bukan salah tangkap. Saat penangkapan ada alat bukti, keterangan saksi hingga tersangka. Terkait 2 buronan lainnya, pihaknya memastikan akan segera melakukan penangkapan.
Setelah ditangkap, kepolisian akan mendalami apakah ada upaya dari Peggy untuk mengganti identitas selama pelariannya, termasuk apakah Peggy juga melakukan upaya penghilangan jejaknya hingga akhirnya bisa tertangkap. Keluarga Vina masih menunggu keadilan yang sesungguhnya. Mereka yakin ada pihak-pihak yang berusaha menutupi kebenaran di balik kasus ini. Puluhan mahasiswa dari wilayah Bandung Raya menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis 6 Juni siang di depan Mapolda Jawa Barat. Unjuk rasa itu menyoroti kinerja Polda Jawa Barat terkait pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki warga Cirebon dan Noven pelajar Kota Bogor. Tidak hanya melakukan orasi, puluhan mahasiswa di gerbang pintu masuk Mapolda Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung juga melakukan aksi bakar ban. Anggota kepolisian Polda Jabar bahkan berjaga hingga aksi tersebut selesai. Kepedulian masyarakat khususnya yang berada di Cirebon, Jawa Barat perihal kasus ini sepertinya benar-benar patut diacungi jempol. Ya, meski di tengah teriknya panas matahari yang menjulang dan bertepatan pula dengan hari lahirnya Pancasila, tak lantas membuat semangat mereka padam untuk bisa melakukan aksi yang disebutkan oleh para relawan sebagai aksi damai yang agaknya dilakukan untuk menyentil pihak kepolisian yang seolah gagal mengungkap kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki berlarut-larut sampai dengan hampir 8 tahun belakangan ini. Baik yang di ujung sana maupun di hadapan saya, ini punya kewajiban untuk mengembalikan, nyatakan bahwa Cirebon ini adalah kota yang nyaman dan aman untuk ditinggali. Adapun peristiwa ini, kita kembali meminta dengan sangat hormat, meminta dengan sebuah ketulusan kepada aparat penegak hukum agar kemudian bekerja secara profesional, bekerja sesuai dengan aturan dan koridor hukum yang ada, agar siapapun dalang dan atau pelaku ketika memang ini ada tuduhan sebuah proses terbunuhnya kedua korban ini agar diungkap dan dihukum seberat-beratnya. Setuju? 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 Siap? Kejahatan terhadap kemanusiaan sekali lagi menodai hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Mampukah kita sebagai masyarakat mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya? Atau kita akan terus terbelenggu dalam ketidakpastian tanpa keadilan yang nyata? Semoga kita semua senantiasa menjaga nilai-nilai luhur kemanusiaan. Demikianlah film dokumenter ini. Kasus pembunuhan Vina dan pacarnya masih menyisakan banyak teka-teki. Semoga kita semua dapat belajar dari tragedi ini dan semakin menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan harus ditegakkan apapun yang terjadi. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, Vina, seorang pelajar berusia 16 tahun dan pacarnya Eki, ditemukan tewas di atas jembatan Talun, Cirebon. Keduanya diduga menjadi korban perampokan dan pembunuhan yang keji. Kasus ini sempat menjadi misteri selama beberapa waktu, hingga akhirnya polisi berhasil menangkap 8 pelaku pada tahun 2017. Para pelaku divonis hukuman penjara seumur hidup kecuali 1 orang yang dihukum 8 tahun penjara. Namun, pada Mei 2024, muncul kembali kecurigaan bahwa masih ada pelaku lain yang belum tertangkap. Hal ini berdasarkan keterangan baru dari saksi serta temuan bukti di lokasi kejadian. Peggy ditangkap pada 22 Mei 2024 di Bandung. Ia diidentifikasi sebagai pelaku berdasarkan kemiripan fisik dengan foto pelaku yang terekam CCTV. Sejak awal, Peggy dan keluarganya membantah tuduhan tersebut. Kejanggalan dalam kasus ini semakin terlihat setelah beredarnya foto Peggy asli di media sosial. Foto tersebut menunjukkan Peggy dengan penampilan yang berbeda dari foto pelaku di CCTV. Kasus ini pun mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan aktivis HAM. Banyak yang mendesak pihak kepolisian untuk meninjau kembali penangkapan Peggy dan memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan.